Bab 40, Gerbang Sekte Overlord. Meski murid-murid Akademi Jenuh bukanlah orang bodoh, trik yang digunakan Wei Yi untuk mengumpulkan kekayaan lewat duel berbayar tetap berhasil menipu mereka selama beberapa hari. Namun, hal itu tak bisa berlangsung lama. Lagi pula, bagaimana mungkin orang tidak curiga ketika setiap duel yang dilakukan Wei Yi selalu berakhir dengan kemenangan tipis? Awalnya terlihat seperti keberuntungan atau selisih kekuatan kecil, tapi seiring waktu, bahkan murid paling polos pun mulai merasa ada yang tidak beres. Meski begitu, Wei Yi tidak peduli. Karena dalam waktu singkat itu saja hanya dalam beberapa hari ia sudah berhasil mengumpulkan 73.000 tel perak. Artinya, ia telah menipu 73 orang yang terlalu percaya diri. Hasil ini bahkan di luar dugaannya sendiri. Awalnya, ia hanya iseng mencoba, tak menyangka akan ada sebanyak itu murid yang rela masuk perangkap. Tapi itu justru membuktikan satu hal. Sekta Overlord terlalu menggoda. Akademi Jenuh mungkin termasuk dalam 10 akademi besar di wilayah kekuasaan dinasti DCH, namun pada akhirnya, itu hanya akademi. Para pengajarnya paling tinggi hanya mencapai level Wes atau Dewas Master besar, dan muridnya pun masih dalam tahap dasar. Jika ingin benar-benar menjadi kuat dan mendapatkan pijakan di dunia beladir yang keras ini, bergabung ke Sekte Overlord adalah satu-satunya jalan tercepat. Beberapa hari kemudian, dengan wakil kepala akademi, Ju Yuanhei, sebagai pendamping, 10 murid terpilih termasuk Wei Yi dan Julinger akhirnya meninggalkan Akademi Jenuh dan berangkat menuju Sekta Overlord. Sekta Overlord adalah penguasa mutlak wilayah selatan, tanpa tanding. Bahkan dinasti DCH sendiri tidak bisa menandingi pengaruh mereka di selatan. Bagi banyak kekuatan dan klan di kawasan Jiangnan, lebih baik menyinggung kaisar daripada menyinggung Sekta Overlord. Karena kaisar terlalu jauh dan kuasanya terbatas, tetapi Sekta Overlord bisa membuat seseorang lenyap tanpa jejak dalam semalam. Perjalanan menuju markas sekta berlangsung sekitar 4 hingga 5 hari dengan berkuda tanpa henti. Begitu memasuki area kekuasaan sekta, mereka langsung dijemput oleh murid resmi Sekta Overlord yang membawa mereka ke gerbang besar pavilion luar sekta. Ya, pavilion luar bukan ruang inti sekta. Meskipun mereka mendapat kuota rekomendasi, kuota itu hanyalah tiket masuk untuk menjadi murid luar sekta. Artinya, mereka masih berada di tingkatan paling dasar dalam struktur sekta. Menurut penjelasan, jumlah murid luar di pavilion ini saja sudah mencapai ribuan orang. Dan itu belum termasuk yang tersebar di berbagai cabang sekta di daerah-daerah lain. Untuk menjadi murid resmi, mereka harus mengikuti ujian seleksi dalam. Jika lolos, mereka akan naik pangkat dan mendapat hak serta sumber daya lebih besar. Jika gagal, mereka akan tetap berada di kelas murid luar berlatih keras tanpa jaminan masa depan. Namun begitu, bahkan status sebagai murid luar Sekta Overlord sudah sangat diidam-idamkan oleh para pejuang muda di seluruh negeri. Karena hanya dengan menjadi bagian dari sekta ini, jalan menuju kekuatan sejati akan terbuka. Yang paling penting, murid luar punya kesempatan untuk naik menjadi murid dalam, bahkan murid inti. Inilah impian sejati bagi para pemuda ambisius. Di pelataran pavilion luar, Ju Yuanhei berdiri di hadapan 10 murid yang telah ia bawa. Wajahnya serius, nada suaranya penuh makna. Tempat ini menampung ribuan murid, dan hampir setengahnya adalah hasil rekomendasi seperti kalian. Sebagian besar lainnya adalah hasil rekrutmen langsung dari cabang-cabang sekta. Di antara mereka, banyak yang sudah lebih lama di sini, dan persaingan untuk menjadi murid dalam sangatlah sengit. Jangan pikir semuanya akan berjalan mulus. Kalian harus saling membantu jika ingin bertahan. Dan jika ingin maju. 10 murid, termasuk Wei Yi dan Julinger, mengangguk serempak dengan penuh semangat. Kami mengerti, Wakil Kepala Ju. Ju Yuanhei mengangguk pelan, lalu tatapannya tertuju pada Julinger, keponakan yang ia rawat dan banggakan. Wajahnya berubah sayu, namun ia hanya menghela napas dan tidak berkata apa-apa lagi. Seolah menebak kegundahan itu,
seorang pria paruh baya berbaju abu-abu yang sudah menanti sejak awal melangkah mendekat sambil tersenyum ramah. Wakil Kepala Ju, Anda tak perlu khawatir. Jika mereka adalah murid pilihan Akademi Zhenwu, sudah pasti bukan orang sembarangan. Saya yakin mereka akan bertahan dan berkembang di sini. Ju Yuanhe membalas dengan anggukan dan senyum tipis. Saya titip mereka, Kepala Pavilion Liu. Mohon bimbingannya. Pria itu tertawa ringan. Itu tentu saja. Selamat datang di pavilion luar sekte Overlord. Wei Yi memandangi bangunan-bangunan megah di sekelilingnya, dikelilingi oleh aura para pendekar yang jauh lebih kuat dari yang pernah ia temui di akademi. Seketika, dunia yang lebih besar, lebih keras, dan lebih menantang pun terbentang di hadapannya. Sekta Overlord, disinilah cerita barunya dimulai. Meski disebut Kepala Akademi, Kepala Pavilion Liu jelas bukan berasal dari salah satu akademi luar. Ia adalah pemimpin cabang dari pavilion luar sekta Overlord, bagian dari struktur besar sekte itu. Sekta Overlord memiliki belasan pavilion cabang untuk murid luar, dan masing-masing dikepalai oleh seorang kepala cabang. Pria paruh baya itu, Liu Jensen, adalah kepala dari pavilion Yilong, tempat Wei Yi dan rekan-rekannya akan tinggal dan berlatih mulai hari ini. Jangan remehkan Liu Jensen hanya karena jabatannya hanya kepala cabang murid luar. Ia memiliki kekuatan setingkat Wuling tingkat 5, sebuah level yang, di luar sekte ini, sudah bisa dianggap sebagai pendekar besar, bahkan penguasa wilayah. Namun, di sekte Overlord, kekuatan seperti itu bahkan tidak dianggap istimewa. Hanya di pavilion luar saja, sudah ada puluhan pendekar selevel dirinya. Itulah betapa mengguncangnya kekuatan sesungguhnya sekta Overlord. Setelah mengantar rombongan ke lokasi yang telah ditentukan, Wakil Kepala Akademi Ju Yuanhe tak tinggal lama. Sebagai orang luar, ia tak punya hak campur tangan dalam urusan internal sekte. Mulai sekarang, langkah pertama Wei Yi dan rekan-rekannya di sekte Overlord harus ditapaki dengan kekuatan sendiri. Karena kalian semua berasal dari Akademi Zhenwu, dan aku juga teman lama Kepala Ju, maka kalian akan menempati satu kompleks yang sama. Ujar Liu Jensen dengan nada datar, namun penuh wibawa. Soal pembagian kamar di pavilion, silakan kalian tentukan sendiri. Nanti akan ada orang yang datang menjelaskan rutinitas dan jadwal pelatihan. Satu hal yang harus kalian ingat baik-baik, 1 bulan dari sekarang akan diadakan seleksi untuk menjadi murid dalam. Itulah fokus utama kalian. Setelah menyampaikan perintah singkat, Liu Jensen berbalik dan meninggalkan tempat itu tanpa banyak basa-basi. Mengelola ratusan murid luar bukan pekerjaan ringan, dan dia tentu tak punya waktu untuk bersantai bersama para pendatang baru ini. Setelah kepergiannya, kompleks itu hanya tersisa 10 murid pilihan Akademi Zhenwu. Mereka saling pandang, sedikit canggung tapi sekaligus penuh kesadaran mulai hari ini, mereka bukan lagi murid Akademi Zhenwu, melainkan murid luar sekte Overlord. Dan pada saat itulah, deng! Sistem aktif. Pemain Wei Yi telah bergabung ke dalam sekte Overlord. Status, murid luar. Misi terpicu, misi terobosan. Syarat, lolos seleksi masuk menjadi murid dalam sekte Overlord 1 bulan dari sekarang. Batas waktu, 2 bulan. Hadiah, terobosan ke tingkat DWA Sage Grand Martial Master. Wei Yi menghela napas panjang. Ia sudah cukup lama tertahan di tingkat 10 WA Sage, dan misi ini adalah kunci terobosannya. Namun melihat syaratnya, ia hanya bisa tersenyum miris. 1 bulan lagi? Terlalu lama. Benar-benar ujian kesabaran. Tapi apa boleh buat? Ia hanya bisa menerimanya dan menanti waktu yang tepat. Sementara itu, para murid mulai membahas pembagian kamar. Di sini hanya ada 5 kamar pavilion. Bagaimana pembagiannya? Tanya Zhou Heng, murid tingkat 4, sambil melihat sekeliling. Aku dan Linger ambil kamar paling dalam, kata Chu Huan, sesama murid perempuan. Di antara 10 orang, hanya ada 2 murid perempuan Ju Linger dan Chu Huan.
Keduanya memang sudah akrab sejak di akademi, jadi wajar mereka ingin tinggal bersama. Wei, bagaimana kalau kita sekamar? Tiba-tiba seorang pria merangkul bahu Wei. Orangnya adalah Pei Qinghe, murid tingkat 3, terkenal dengan pembawaannya yang santai dan humoris. Wei tak pernah merasa terganggu oleh sikapnya, malah merasa cukup nyaman. Aku boleh bilang tidak? Wei mengerutkan dahi, pura-pura keberatan. Tidak boleh, sahut Pei Qinghe dengan ekspresi serius, membuat semua yang mendengar tertawa lepas. Mereka semua memang datang dari tempat yang sama, dan di tengah lingkungan asing seperti sekte Overlord, kebersamaan semacam ini terasa sangat berarti. Pembagian kamar pun selesai. Namun sebelum mereka sempat menikmati istirahat, BRK, pintu utama kompleks mereka tiba-tiba ditendang terbuka dengan kasar. 7 hingga 8 murid luar lain masuk dengan tatapan garang. Di depan mereka, berdiri seorang pemuda berhidung bengkok dengan wajah masam dan senyum sinis. Ia menyapu pandangan ke arah 10 pendatang baru dengan mata penuh cemooh, lalu berkata dengan lantang. Kalian semua pendatang baru, bukan? Aku tak peduli dari akademi mana kalian berasal. Sekarang kalian sudah masuk ke sekte Overlord, maka harus ikut aturan di sini. Langsung saja, 5.000 tael perak per orang, ini biaya perlindungan untuk pendatang baru. Jangan banyak omong. Serahkan saja kalau tak ingin bermasalah. Seketika, suasana berubah dingin dan tegang. Dan di hadapan mereka, Wei mengepalkan tangan pelan, matanya mulai membeku dalam kilatan api. Jadi, begini sambutan dari sekte Overlord ya? Menarik. Bab 41, Masyarakat Harimau Hitam. Aturan untuk pendatang baru. 5.000 tael perak per orang. Mendengar